Assalamualaikum, selamat pagi. Semangat semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi terkait Material Requirement Planning atau Perencanaan Kebutuhan Material, PKM. Untuk membuat PKM, ada 3 tahap. Tahap pertama, kita harus membuat struktur produk. Tahap kedua, kita harus membuat BOM atau Bill of Material. Dan tahap ketiga, baru kita membuat Material Requirement Planning Table-nya. Kita mulai dari tahap pertama, membuat struktur produk. Di tahapan ini, saya merencanakan memberikan penjelasan kepada Anda terkait dengan produk pulpen yang sederhana saja ya. Kalau mobil terlalu rumit, kita pakai produk pulpen. Nah, pada saat kita akan membuat produk pulpen, ya, produk itu harus kita rancang sedemikian rupa sehingga jadi satu unit pulpen ya. Nah, kalau misalkan satu produk pulpen ini kita pecah, maka jadinya akan seperti ini, menjadi beberapa komponen. Kenapa kita berbicara komponen? Karena kita akan membuat material requirement plan. Jadi kebutuhan material, kebutuhan bahan baku untuk menjadikan satu produk yang outputnya nanti adalah pulpen ini. Baik, kita membuat struktur produk ya. Jadi langkah pertama, kita perhatikan dulu produk utama kita. Kemudian yang kedua, kita coba pelajari kalau sekiranya pulpen tersebut dibongkar komponen per komponen. Sehingga kita tahu langkah-langkah untuk melakukan assembly terhadap pulpen tersebut. Nah, bentuk struktur produk adalah seperti ini. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat struktur produk. Yang pertama, Anda harus bisa melihat dulu produknya, pulpen. Berarti ini adalah produk akhir kita. Untuk produk akhir kita, otomatis Anda harus buatkan yang paling atas. Ini saya tidak munculkan dulu ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi langkah awal Anda buat kotak seperti ini. Karena pulpen adalah produk akhir, maka ada titik-titik di sini Anda tulis levelnya adalah 0. Ya. Kemudian di sini ada LT. LT itu apa? Lead time-nya. Ya, jadi untuk membuat bolpen itu lead time-nya itu mungkin 1 periode. Jadi kalau kita ingin pesan sampai datang itu membutuhkan 1 periode lah semacam itu. Kemudian di atasnya itu ada kode komponen. Kemudian di bawahnya Anda tuliskan ya, end item produk kita adalah pulpen. Jadi A ini adalah kode komponen. Kenapa? Karena kalau komponennya ada 200, kalau Anda menyebutkan namanya dengan detail akan merepotkan. Maka kita harus pakai kode. Langkah kedua, mohon Anda bongkar pulpen tersebut menjadi keseluruhan bagian. Nanti pada saat Anda bongkar, Anda pisahkan komponen-komponennya. Dalam hal ini, pulpen saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian lower dan bagian upper. Lower itu bagian bawah pulpen, upper itu adalah bagian atas pulpen, katakanlah lower dan upper. Berdasarkan pembagian atau 2 pembagian ini, baru kita akan buat ke dalam struktur. Nah, jadi ini kita bagi menjadi 2, yaitu lower dan upper. Nah, kemudian Anda tulis, ini kan level 0, ini level 1. Nah, Anda pecah 2 begini. Anda beri kode. Lower kita beri kode B, dan upper kita beri kode C. Nah, lead time-nya itu katakanlah 2 periode atau 2 hari ya. Kemudian kalau upper ini juga 2 hari. Nah, di sini ada dalam kurung, Maksudnya apa? Untuk menjadikan satu pulpen, Anda hanya butuh 1 unit lower, dan untuk menjadikan Anda pulpen, Anda butuh 1 unit upper. Contoh logisnya misalkan Anda bikin mobil. Untuk menjadikan 1 unit mobil, berarti Anda butuh 4 unit ban. Nah, ini 4 unit ban itu ditulis di dalam kurung ini. Atau Anda butuh kap depannya 1. Nah, sehingga dalam 1 unit produk kita tahu berapa jumlah komponen masing-masing yang dibutuhkan. Jadi, secara umum, struktur produk tadi terbagi menjadi 2, yaitu lower dan upper. Sekarang, kita akan menuju ke lower dulu. Lower kita pecah komponennya menjadi 2 komponen seperti ini, yaitu inner dan outer.
Outer di bagian atas, ini dipisahkan oleh garis, sementara inner di bagian bawah. Sehingga struktur produknya menjadi seperti ini. Ada inner, ada outer. Di sini, lead time untuk inner 5. Lead time untuk outer 1. Nah, untuk membuat 1 unit ballpen, dibutuhkan 1 unit inner pada bagian lower. Dan untuk membuat 1 unit ballpen dibutuhkan 1 unit outer pada bagian lower, masing-masing 1. Lalu, di bawah inner, yang merupakan bagian dari inner, ada satu komponen. Nama komponennya itu adalah tubing. Nah, di manakah tubing? Anda lihat seperti ini. Nah, ini ada tubing. Ya. Nah, ini dia. Bagian inner ada yang di bawahnya itu tubing. Biasanya kalau di ballpen ini disatukan sama ini. Inner dan tubing. Sehingga struktur produknya menjadi seperti ini. Inner di bawahnya ada tubing. Nah, kok di sini 0,470? Nah, biasanya kalau tubing itu kan berbentuk semacam pipa panjang kecil. Nah, untuk membuat satu pulpen kita nggak mesti menggunakan keseluruhannya. Kita hanya menggunakan 0,470 bagian dari seluruh pipa yang kita beli. Nah, kita cek bentuk tubingnya seperti ini. Analoginya seperti kita beli paku payung. Kita nggak mungkin beli paku payung hanya 1 unit, walaupun kita hanya butuh 1 saja dari 1 box itu. Otomatis kita harus beli 1 box. Nah, kalau misalkan dari 1 box kita hanya pakai 1 unit paku payung untuk produknya, maka 0, berapa persen sih dari 1 box itu yang kita pergunakan untuk 1 produk ini. Dalam kasus ini, kita hanya menggunakan 0,470 dari keseluruhan bagian dari tubing yang kita pakai untuk 1 unit produk ballpen. Next, bagian outer lower yang lain itu adalah outer dan tube. Tube itu merupakan bagian dari outer. Nah, berarti struktur produknya Anda buat seperti ini. Nah, Anda buat seperti ini. Berarti bagian atas itu ada outer, bagian bawah itu ada tube. Artinya, di sini LT-nya 1, di sini LT-nya 3, lead time-nya 3. Nah, maksudnya apa 0,875? Jadi, untuk membuat satu ballpen itu hanya dibutuhkan tube 0,875 dari berapa bagian keseluruhan yang kita beli untuk satu komponen tadi. Analoginya seperti membeli paku payung tadi. Tahap berikutnya, hal yang sama kita lakukan kepada bagian upper nih. Di bawah bagian upper, ternyata ada 2 bagian. Ada yang namanya sleeve, ada yang namanya clip. Kalau misalkan kita lihat gambarnya seperti ini. Ini bagian sleeve nih, 1 blok ini. Kemudian ini adalah bagian clip. Jadi dibagi menjadi 2 bagian. Maka struktur produknya menjadi seperti ini. Oke, sleeve dan clip. Nah, sleeve dibutuhkan 1 unit untuk 1 unit ballpen dan begitu juga clip. Jadi sleeve dan clip itu bagian dari upper. Jadi upper itu kalau keseluruhan seperti ini, bagian sleeve itu adalah 1 kolom bagian atas dan bagian clip itu adalah yang 1 ini, clip ballpoint, tempat penjepitnya. Nah, kita mulai dari sleeve dulu. Ternyata sleeve itu ada 2. Di bawah sleeve ada tube. Di bawah bagian dari tube itu ada yang namanya tubing. Nah, kalau kita lihat bentuknya itu akan seperti ini. Ini adalah tube yang besar, kemudian itu tubing bagian bawah. Anda pasti sudah ngerti lah kalau di dalam ballpoint. Kalau ini digabungkan, itu yang disebut sebagai sleeve itu tadi. Nah, jadi strukturnya seperti ini. Nah, kita tahu tubing, ya, tubing bagian bawah ini, yaitu mungkin pada saat kita membeli dalam 1 blok, tetapi kita hanya menggunakan untuk 1 produk, itu hanya 0,175 bagian saja dari produk tersebut. Nah, kemudian bagaimana dengan klip? Nah, kebetulan di sini klip itu hanya 1. Ya, kebetulan klip itu hanya 1. Anda lihat di sini, ya klipnya hanya 1. Maka otomatis Anda tinggal membuat klip seperti ini. Di sini lead time-nya itu 5, kemudian untuk 1 pulpen dibutuhkan 1 unit klip. Ya, jangan lupa Anda tetapkan karena di sini levelnya adalah level 1, maka Anda tulis di sini ini sama nih, level 2. Yang masuk ke dalam level 2 ini adalah inner, outer, sleeve dan clip, level 2.
Kemudian di bawahnya tubing, dan tube yang di sini itu adalah level 3. Dan yang level 4 yang terakhir itu adalah tubing. Jadi intinya untuk membuat satu ballpen, Anda butuh 2 komponen besar, ya, yang dibagi menjadi 2 komponen besar tadi, yaitu lower dan upper. Ya, lower dan upper. Ternyata lower ini bisa dibagi 2. Ada bagian dalam, ada bagian luar. Ya, lower ini ada outer, ada inner. Nah, outer itu terdiri dari tube. Ya, inner terdiri dari tubing. Sehingga Anda bisa menuliskannya seperti ini. Outer itu terdiri dari tube dan inner terdiri dari tubing. Oke. Ya, ini sangat mudah sekali kalau Anda ingin membuat struktur produk. Ya. Nah, jadi ini akan dipakai dalam menentukan BOM, Bill of Material. Bill of Materialnya ini nanti akan sesuai dengan struktur produk yang barusan Anda buat. Jadi untuk membuat struktur produk, Anda harus melihat produk secara utuh, kemudian Anda bongkar, kemudian Anda bagi menjadi sub-bagian dan bagian-bagian yang kecil lainnya. Sehingga Anda bisa memperoleh level 0, itu adalah N item produk atau produk akhir, dan level di bawahnya itu akan mengikuti sesuai dengan urutan penyusunan produk tersebut sampai menjadi N item produk. Hal ini penting, karena material requirement planning dibuat berdasarkan urutan daripada struktur produk. Misalkan Anda ingin membuat material requirement pulpen, maka otomatis next step Anda harus masuk ke material requirement planning lower. Berikutnya langsung ke bawahnya inner, berikutnya langsung ke bawahnya tubing. Baru Anda bisa mengerjakan yang outer dan tubing. Berarti satu master production untuk produk pulpen, itu dia akan memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tabel material requirement planning. Jadi satu tabel MPS itu akan di breakdown menjadi 11 tabel MRP. Anda bayangkan kalau mobil mungkin ratusan tabel dari komponen-komponen yang besar seperti sasis. Ya, sasis itu juga terbagi bagian. Kemudian body juga terbagi menjadi beberapa bagian. Mungkin ada ratusan di situ. Satu tabel MPS itu akan menjadi ratusan tabel MRP. Semoga struktur produk ini Anda bisa buat dan memberikan pemahaman untuk membuat struktur produk. Terima kasih.